Yesus, benar Tuhan, bahwa kami siap untuk memberitakan nama-Mu Tuhan. Bukan nama kami, tapi nama-Mu saja Tuhan, sehingga semua orang yang mendengarkan merasa mereka mendapatkan kasih sayang dari kasih karunia-Mu, dan mereka mau menerima-Mu dan beriman kepadamu sebagai orang percaya. Kami yang duduk di sini Tuhan, dan kami yang menyaksikan lewat media sosial, kami semua mau percaya, mau mendengarkan apa yang telah Engkau lakukan bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, arahkanlah hati, pikiran dan perkataanku Tuhan sebagai pengkhotbah di siang hari ini. Biarlah nama-Mu saja yang dimegahkan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Saya juga mengucapkan salam kudus buat kita yang ada di ruangan ini, dan juga shalom salam kudus buat saudara yang mendengarkan lewat media sosial. Biarlah nama Tuhan Yesus saja yang dimuliakan dan dimegahkan. Bapak Ibu, tema hari ini yang boleh saya sampaikan adalah persembahan tubuh yang benar, dari Roma 12 ayat 1 dan 2. Mari kita baca. Roma 12 dengan perikop berjudul persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi, saya akan menunjukkan satu pemahaman. Ya, saya meminta tolong pada dua orang di sini, adalah Ibu Beth dan Ibu Ina. Silakan maju ke depan sini sambil membawakan masing-masing Alkitab. Silakan Ibu Beth. Ya. Di sini Ibu Beth membacakan apa yang tertulis di dalam Alkitab Lembaga Alkitab Indonesia. Dan Ibu Wina, ini terjemahannya ya, terjemahan dalam bahasa Indonesia supaya kita mengerti, LAI yang membuat. Kemudian Ibu Wina membacakan dari King James Version dalam bahasa Inggris. Dalam King James Version ini menerjemahkan ke dalam bahasa Inggris dari Alkitab yang sebenarnya, Alkitab Perjanjian Lama dengan memakai bahasa Ibrani, sedangkan Alkitab Perjanjian Baru memakai bahasa Yunani. Silakan dimulai dari Ibu Beth. Kita baca dari Roma 8 ayat 1. Roma 8 ayat 1, hidup oleh roh. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Ya, titik sampai situ.
Perhatikan. Titik sampai di situ ya. Itu versi LAI. Kemudian kita dengarkan sambil pasang kuping dan fokus dalam versi KJV. Silakan Ibu Wina. Romans chapter 8, 1. There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, comma. Nah, dengarkan. Koma. Yang tadi LAI titik. Menurut KJV ada komanya. Lanjutkan Bu Wina. Who walk not after the flesh, comma, but after the spirit, period. Titik. Berarti ada perbedaan yang sangat jelas. Perbedaan ini dapat mengakibatkan pikiran kita dan perilaku kita. Kalau versi LAI, mohon maaf Bapak Ibu ya, ini kita dengarkan kelanjutannya dari 1 Timotius 2 ayat 15. Dari Ibu Bet dulu, Lembaga Alkitab Indonesia. 2 Timotius 2 ayat 15. 2 Timotius 2 ayat 15. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Ya, sekarang dari KJV-nya Ibu Wina, 2 Timotius 2 ayat 15. 2 Timothy 2 Timothy chapter 2:15. Study. Ya, dengar, ada perbedaannya. Ya. Dari Lembaga Alkitab Indonesia mengatakan usahakan. Tapi KJV-nya mengatakan study. Belajarlah. Belajar. Lanjutkan Bu Wina. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Ya, terima kasih Ibu Bet dan terima kasih Ibu Wina. Silakan duduk kembali. Ya. Dari dua perbedaan kata yang mendasar ini dapat mengakibatkan pola pikir, mindset orang berbeda. Pada Roma 8 ayat 1 mengatakan, terjemahannya, oleh karena itu sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Titik. Itu versi LAI-nya. Ya. Akhirnya orang yang mendengarkan apa? Yang penting kan gak ada penghukuman lagi. Yang penting gue udah beriman dengan Tuhan Yesus. Hidupnya sembarangan, nyakiti hati orang, perlakuan yang ngaco, yang tidak selamat. Ya. Tapi di sini versi KJV-nya, KJV itu menerjemahkan dari bahasa aslinya. Apakah titik? Enggak, masih koma. Ya. Mari kita dengarkan terjemahannya versi KJV. Oleh karena itu sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Berarti ada perbedaannya ya. Bukan selesai, tapi harus berjuang terus belajar. Kemudian ayat berikut 2 Timotius 2 ayat 15 versi LAI yang tadi dibacakan Ibu Ben. Dengan kata yang pertama adalah usahakan. Nah,
Tapi menurut KJV-nya, study, belajar. Bingung nggak orang yang bacanya? Usahakanlah. Diusahakan apa ya maksudnya usahakannya? Tapi yang di KJV jelas. Belajar. Berarti memang kita harus mempelajari. Apa yang dipelajari? Pikiran Kristus. Di mana pikiran Kristus? Yaitu surat Roma sampai Filemon. Itu pikiran Kristus yang harus kita pelajari. Bapak Ibu, siapa di sini yang baru lahir langsung belajar hanya 10 tahun? Angkat tangannya, siapa? Nggak ada kan? Belajar sampai kapan? Selama kita masih hidup, terus belajar. Terus belajar. Nah, kita masuk ke dalam lagi. Dikatakan di situ adalah, poinnya adalah hidup oleh roh dan belajar. Kita yang di ruangan ini dan yang mendengarkan lewat media sosial, saya mau mengatakan, mari hidup di dalam roh dan belajar. Oke, kita contohkan. Mari kita belajar dari Roma 2 ayat 1. Satu ayat kita belajar sedikit ya. Saya sisipkan dalam khotbah ini. Ya. Kalau kita memakai LAI di sini. Karena Roma 2 ayat 1. Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Ya, mari Bapak Ibu. Karena itu, karena apa? Kita dilihat dari ayat sebelumnya. Yang mana? Roma 1 ayat 32. Ya. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati. Mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka yang setuju dengan mereka yang melakukannya. Karena itu. Karena apa? Karena itu, karena yang tadi kita baca. Nah, apa yang Bapak Ibu tangkap dari ayat 1? Saya senang berkhotbah, berinteraksi. Bagi siapa yang mau menjawab silakan. Apa poinnya di dalam Roma 2 ayat 1? Silakan. Anak muda pun boleh mengatakan. Jangan malu. Oke, saya jawab. Poinnya adalah jangan menghakimi orang lain. Kenapa disebutkan situ? Oke, pagi hari ini, khusus di ruangan ini, saya mengajak untuk jujur, terbuka, gak usah malu. Dengan menjawab dengan caranya mengangkat tangannya. Bagi kita Bapak Ibu, Saudara-saudari, siapa yang pernah disakiti orang melalui perkataan dan perbuatan? Angkat tangan. Angkat tangan. Angkat tangan. Jujur. Oh, semua ya. Semua saya lihat di sini. Lalu ada pertanyaan berikutnya. Sekali lagi, jujur dengan hati yang tulus dan murni. Siapa yang pernah menyakiti orang lain dengan perkataan Anda dan perbuatan Anda? Angkat tangannya. Jujur. Oke, turunkan. Berarti apa? Sama nggak?
Sama. Benar kan kata firman Tuhan mengatakan bahwa setiap manusia tidak ada yang benar. Satu orang pun tidak. Ya. Tapi lihat kemurahan Allah memberikan kasih karunia kepada kita. Seharusnya semua manusia bumi ini, kalau menurut perilaku kebaikan, ya, tidak ada yang masuk surga. Ya, kita belajar sedikit ya. Kita harus memahami dulu yang tadi saya katakan, bahwa kita tidak boleh menghakimi orang lain. Ya, saya mau masuk kepada status kita. Siapakah status kita? Ketika kita beriman pada Kristus sebagai juru selamat kita, kita adalah orang kudusnya, gereja tubuh Kristus, anggota tubuh Kristus. Ya. Orang tidak bersunat, ada lagi loh yang lebih dahsyat di sini. Kita buka di Kisah 20 ayat 22. Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-22. Ya. Saya akan bacakan sampai dengan ayat ke-24. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh aku pergi ke Yerusalem, dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ, selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Kemudian ayat 24, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku, untuk memberikan kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Ya. Kalau status yang dahsyat itu, apa yang Bapak, Ibu, dan saudara-saudari tangkap? Kita yang beriman kepada Tuhan Yesus dan mengalami kasih karunia, kita adalah tawanan roh. Ya. Kalau kita mengerti arti kata tawanan adalah seorang tentara A ditangkap oleh tentara B, lalu tentara A menjadi tawanannya siapa? Tentara B. Kalau dia sudah jadi tawanan, apa yang dilakukan tentara B harus diikuti oleh tentara A yang ditangkap. Ya, kita tawanan roh. Kita gak sadar dengan kehidupan sehari-hari. Ibu-ibu memasak di dapur, atau ada yang bekerja juga. Bapak-bapak yang bekerja, saudara-saudari yang bekerja di kantor, dingin, ketemu teman-teman pada saat jam 12 siang, bercakap-cakap, ngomongin hal-hal yang aneh-aneh. Bahkan di kantor itu, banyak kata-kata yang kotor keluar dari mulutnya, menganggap itu tidak apa-apa. Bagi kita di sini, kita orang-orang kudusnya, berbeda. Bahwa kita adalah tawanan roh. Ya. Kemudian kita masuk lagi lebih dalam. Setelah kita memahami dengan sadar, ingat ya, memahaminya dengan sadar, bahwa Tuhan Yesus sudah menebus segala dosa kita secara cuma-cuma dengan darah Kristus yang mahal, sekali untuk selama-lamanya, maka kita sudah menjadi orang-orang kudusnya. Karena kita orang percaya,
bukan lagi orang yang tidak percaya. Ya. Manusia lama kita sudah terpaku bersama manusia Yesus Kristus 2000 tahun lalu yang terjadi di Israel. Meskipun kita masih hidup sebagai manusia di bumi, ingat ya, sudah terpaku manusia lama kita. Dan kita harus sadari bahwa kita bukan lagi manusia lama. Ya, mari kita mempersembahkan tubuh yang benar. Dan maka mulailah kita membahas dari Roma 12 ayat 1 dan 2. Garis besar yang pertama, yang A. Saya akan mengajak pada para jemaat dan pendengar di media sosial. Yang pertama adalah, mari kita hidupkan manusia lama kita. Bukan ya, tapi manusia baru kita. Ya, ciptaan barulah manusia baru kita. Ya, kita harus sadar. Dengan sadar kita melakukannya, bahwa kita sudah menjadi ciptaan baru, manusia baru. Pak Poltak, bagaimana dengan ciptaan baru? Bapak bentuknya masih kayak gitu kok. Botak, gendut, ginjal 1. Bagaimana saya bilang ciptaan baru? Mana ciptaan baru yang harus diikuti menjadi ciptaan baru? Nih, ada di sini. Pikiran kita, budi kita, inilah ciptaan baru. Yang dulu manusia lama adalah apa? Menyakiti hati orang lain. Tidak bisa memaafkan orang. Hanya lihat kejelekannya. Merasa dirinya paling benar. Itu sudah tidak ada lagi di dalam sini pikiran kita. Yang ada seperti yang Pak Charles bilang tadi. Panjang sabar. Disakiti orang harus panjang sabar. Ya. Dihina orang harus panjang sabar. Tidak lagi dengan mulut ini menyakiti orang. Dengan tubuh ini menyakiti orang. Ya. Di sini saya mengatakan manusia baru adalah manusia yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan. Kuncinya itu di dalam kebenaran dan kekudusan. Mari kita garis bawahi. Di mana orang-orang percaya kepada Kristus memiliki kedudukan baru. Nah, memiliki kedudukan baru. Apa sih kedudukannya? Yaitu dari kebinasaan. Ketika percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dipindahkan. Apakah kita bisa pindah sendiri? Nggak bisa. Tuhan Yesuslah yang memindahkan kita kepada hidup yang kekal. Dan manusia yang terus diperbaharui serta dipersatukan dengan Kristus. Mari kita lihat dalam Efesus 4. Efesus 4. Ya. Efesus 4 dari ayat 17 sampai dengan 27. Dengan perikop manusia baru. Mari kita dengan seksama mendengarkan. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia.
dan pengertiannya yang gelap, jauh dan hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka, perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian, ya. Tetapi orang-orang di ruangan ini bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia, menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu diperbaharui di dalam roh dan pikiranmu. Ya, ini kata kuncinya, ya, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum pada marahmu. Dan janganlah beri kesempatan pada malaikat. Hah? Pada iblis, ya? Oh, kirain pada malaikat. Ya, ingat loh, iblis mengamati terus sampai dia mengacaukan pikiran kita. Ini Paulus lewat suratnya menasihati. Suratnya Paulus ini tidak sembarangan dari pikirannya Paulus. Ini semua pikiran Kristus yang ditumpahkan ke Paulus untuk disampaikan pada kita. Lihat di sini betapa sayangnya Tuhan Yesus sama kita. Betapa sayangnya, karena Dia tahu bagaimana liciknya iblis. Makanya Dia mengatakan di ayat 27, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Ya. Kemudian dalam Roma 12 ayat 1 tadi yang kita baca, kita boleh buka sebentar. Dalam Roma 12 ayat 1. Karena itu, karena apa? Karena demi kemurahan Allah. Apa kemurahan Allah itu di sini? Mari nanti kita baca di rumah. Pasal 9 sampai dengan 11. Disitulah kejatuhan Israel. Ya. Kemudian ayat 12-nya, disinilah kemurahan Allah kepada kita bangsa lain. Apakah kita bangsa Israel? Apakah kita Israel rohani? Tidak. Kita orang Indonesia, bangsa Indonesia. Berarti kita masuk dalam kategori bangsa-bangsa lain. Ya. Karena itu, kemurahan hati Allah pada kita sebagai bangsa-bangsa lain saat ini, di mana Allah telah berkenan menerima kita sebagai tubuh Kristus, mendapat bagian dalam hidup kekal. Padahal dulunya kita tidak masuk hitungan Allah. Mari kita buka di dalam Efesus 2 ayat 11 sampai 13. Ya. Efesus 2 ayat 11 sampai dengan 13. Mari kita dengar bersama. Karena itu, ingatlah, nah ini tegas ya, ingatlah. Karena itu, ingatlah
bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus. Nah, lihat ini kita zaman dulunya ya. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak masuk keluargaan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh perbuatan kita, oleh darah Kristus. Jadi tidak ada perilaku perbuatan manusia yang mengakibatkan keselamatan kepada diri kita. Sekalipun dia gembalamu, sekalipun dia gembala sidang, tidak. Tapi darah Kristus. Ya. Dari pembacaan ini kita lihat kan, ada penyelewengan iblis kepada manusia di bumi ini. Ya. Kalau kita lihat, ada loh yang harus melakukan sunat lahiriah, lalu dia menyatakan dirinya mereka adalah umat yang pasti masuk surga. Ya, oke. Berarti benar kan yang dikatakan Tuhan Yesus lewat Rasul Paulus, bahwa kita harus berjaga-jaga, jangan sampai iblis mengambil kesempatan untuk mengacaukan pikiran kita. Ya. Sekarang kita udah tahu ya, status kita adalah kenapa disebut orang kudusnya. Karena kita sudah selamat. Jangan lagi mengatakan kita masih orang berdosa. Tapi kita sudah selamat dan menjadi orang kudusnya. Kapan dimulai kemurahan hati Allah kepada kita? Nah, kalau kita baca dari Kisah Rasul 9 ayat 15. Ya. Kisah para Rasul 9 ayat yang ke-15. Inilah adalah perkataan Tuhan Yesus dari surga. Kepada siapa? Ananias. Kepada Ananias. Disitulah hebatnya Tuhan Yesus. Dia tidak berbicara kepada Rasul Paulus atau Saulus pada saat itu, tapi kepada Ananias. Kalau Tuhan Yesus berbicara kepada Saulus, lalu Saulus mengatakan, aku dituduh Tuhan Yesus untuk jadi rasul ini, gak ada yang percaya. Tapi hebatnya Tuhan Yesus, dia berkata kepada Ananias sebagai saksi yang bisa menjadi percaya orang yang mendengarnya. Mari kita baca apa yang dikatakan Kristus kepada Ananias. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku. Ya, bukan nama Pak Charles, bukan nama Pak Pardosi, bukan nama saya. Kepada bangsa-bangsa Israel rohani, kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Kenapa jadinya orang-orang Israel? Bukan bangsa-bangsa Israel. Karena bangsa Israel sudah menolak. Maka Allah katakan, selesai bagimu bangsa Israel. Maka keselamatan bagimu secara bangsa ditunda. Lalu Tuhan melirik kepada bangsa lain, yaitu kita.
Ya. Di situ kita perhatikan perbedaan misi di awal kepada Saulus yang menjadi Paulus. Ya. Bandingkan dengan Matius 28 ayat 19. Mari kita bandingkan. Dikatakan di situ Matius 28 ayat 19. Ya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ya. Kepada siapa dikatakan? Kepada 11 murid Tuhan Yesus. Kenapa 11? Karena satu muridnya telah meninggal, telah mati, bunuh diri. Siapa dia? Judas Iskariot. Ya. Memang awalnya Tuhan Yesus mengatakannya kepada 11 murid. Ya. Tapi kalau kita belajar firman Tuhan, mempelajari terus, pesan Tuhan Yesus ini gagal apa enggak? Tertunda, bukannya gagal. Kenapa tertundanya? Karena Tuhan Yesus kan? Enggak, karena Tuhan Yesus kan? Bukan. Karena siapa lagi? Karena 11 muridnya kan? Tidak. Tapi kenapa? Karena bangsa Israel menolak. Tuhan Yesus disalib. Dan yang terakhir adalah apa? Stefanus dirajam dan dibunuh. Kalau Bapak, Ibu, dan saudara-saudari membacanya dengan seksama, pada saat Stefanus melihat ke langit, terbelahlah langit. Lalu dia melihat Anak Allah yang tadinya duduk berdiri. Anak Allah itu Tuhan Yesus. Bapak Ibu, yang orang yang tadinya duduk berdiri, berarti serius kan? Berarti ada hal yang serius yang dia tidak suka. Pada saat berdiri itu, tandanya dia tidak suka orang kudusnya dibunuh. Lalu Saulus mengatakan, terimalah. Stefanus mengatakan, terimalah rohku. Ya. Di sini kita lihat bagaimana kegagalan bangsa Israel. Penolakan apa? Penolakan keselamatan. Ya. Setelah banyak penolakannya dari bangsa Israel, stoplah keselamatan bagi bangsa Israel. Lalu Allah berpindah kepada bangsa-bangsa lain. Dimulailah start kemurahan Allah dengan memberikan kasih karunia-Nya. Ya. Oke. Di dalam Kisah 9 ayat 15 ini ada satu rasul mulai dari bangsa-bangsa lain, ya, memberitakan nama Kristus dan perbuatannya. Oke, kata memberitakan nama Kristus seperti ini. Ya. Ketika menjelaskan satu nama Kristus, yang ikut diberitakan adalah perbuatan-perbuatan apa yang dilakukan Kristus yang mengakibatkan manusia selamat. Ya, itu yang diberitakan. Makanya mempelajari pikiran Kristus dari Roma sampai Filemon ini mempunyai konsentrasi yang khusus dan penyerahan diri. Pikiran kita harus kita taruh menjadi kepada pikiran Kristus. Maka kita mengerti.
apa yang sudah dilakukan Kristus. Ya. Inilah dasar-dasar iman kita mempersembahkan tubuh kita. Kemurahan hati Allah. Apa kemurahan hati Allah? Yaitu yang pertama, sebab segala dosa kita diampuni satu kali untuk selama-lamanya. Yang kedua, sebab hanya melalui iman kita pasti selamat dan masuk ke dalam surga. Iman kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Kemudian, sebab bukan karena usaha atau kebaikan kita selamat. Itu saya tegaskan. Ya. Yang berikutnya, yang terakhir, yang maksudnya yang dari poin-poin yang saya jabarkan ya. Yang keempat, sebab kita tidak harus hidup di bawah hukum Taurat. Tapi di mana? Di bawah kasih karunia. Pemberian Tuhan secara cuma-cuma. Itu semua pemberian Tuhan secara cuma-cuma. Ya. Kita lihat di dalam 1 Korintus 6 ayat 19-20. Ya. Sebab kamu telah dibeli lunas dibayar. Kalau kita tahu kita lunas dibayar, ya, mari kita mulai dengan cara mempersembahkan tubuh kita untuk melayani. Dengan sadar bahwa tubuh kita adalah bait Allah yang kudus. Dan bukan bait yang berdosa. Ya. Kemudian, karena itu pelayanan yang kudus itu hanya bisa diukur dengan benar di dalam komunitas yang hidup baru, yaitu kita di sini tubuh Kristus, bukan yang lain. Bukan seperti di sana yang mengatakan kita adalah domba-domba Allah. Apakah salah? Enggak salah, benar. Tapi kalau yang dia katakan itu di depan bangsa Israel, bukan di depan bangsa Indonesia. Yang fenomena yang saya lihat terjadi di depan orang-orang bangsa Indonesia, beliau mengatakan kita adalah domba-dombanya Allah. Perbedaan Israel, mereka disebut oleh Tuhan Yesus domba-dombanya, dan Tuhan Yesus menjadi gembala. Tapi kita bangsa lain yang saat ini percaya kepada Kristus, dikatakan apa? Anggota tubuh Kristus. Mana lebih dekat dengan Kristus? Anggota tubuh. Ya, karena kepalanya adalah Kristus. Dan kita mulai dari leher ke bawah. Ya. Maka berfungsilah kita melayani Kristus, melayani tubuh Kristus. Ya. Kalau kita baca di dalam Roma 12, ya, Roma 12 dari ayat 6 sampai dengan 8. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Ayat 8-nya. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukan dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Ya.
memberikannya dengan sukacita. Kalau memberikan dengan sukacita apa? Contohnya ini. Ya, Bapak Ibu duduk di tempat duduk masing-masing. Pada saat sesi memberikan persembahan, ada kotak persembahan, ada kantong persembahan. Bapak Ibu memberikan, lalu kembali ke tempat duduk. Apakah bersungut-sungut? Tidak. Sukacita kita sudah bisa memberi. Ya. Tuhan tidak miskin. Tuhan tidak menginginkan duit Bapak Ibu, saudara-saudari. Tapi yang Tuhan inginkan, lewat waktumu, lewat hidupmu, lewat duitmu, dengan sukacita engkau berbuat baik kepada orang lain, memberikan. Makanya Tuhan Yesus pernah mengatakan, ketika aku lapar, engkau memberi aku makan. Ketika aku haus, engkau memberi aku minum. Nah, oke. Ya. Kalau kita baca Roma 6-8, kita tahu apa talenta kita. Mulailah sadar bahwa kita harus melayani Tuhan. Ya. Kalau kita bisa melayani Tuhan lewat bernubuat, bernubuatlah kita menurut iman kita. Kalau saya lihat tadi, Pak Charles, kaum ibu memulai dengan bernyanyi. Kaum bapak memulai dengan bernyanyi. Kaum sekolah minggu juga mulai bernyanyi. Ditambah kaum pemuda-pemudi bernyanyi. Ya. Ini harus diteruskan. Kita berdoa sama-sama di penghujung tahun ini. Kita harus adakan retret Pak Charles. Dan di dalam retret itu terbagi-bagi. Mana bapak-bapak, mana ibu-ibu, mana sekolah minggu, mana pemuda. Di situ kita harus bangun ya Pak. Itu sebenarnya. Maka lahirlah misionari-misionari yang memberitakan Injil kasih karunia keluar sana dari sini. Ya. Bagaimana caranya supaya pelayanan kudus bisa kita lakukan? Caranya persembahkan tubuh ini, ya, berjalan dalam roh. Jadilah tawanan roh yang setia kepada Roh Kudus. Ya, bisa terus berlanjut. Kalau kita lihat dari Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dikatakan, jangan serupa dengan dunia. Dunia ini mengartikan orang-orang yang hedonis, berdasi, berjas dari sutra dengan mahal harganya, melakukan segala sesuatu supaya mendapatkan apa yang diinginkan. Contohnya apa? Ada maksud dia memberikan, diliput kamera tuh, memberikan sumbangan. Apa yang diinginkan nih, bentar lagi nih, supaya dia menjadi jabatannya. Ya, itu orang dunia. Ya, apa yang dilakukan segala sesuatunya, dia ingin mendapat yang dia inginkan. Beda dengan kita orang-orang kudusnya, melakukan segala sesuatu karena sadar kita telah mendapat yang terbaik dari Tuhan. Amin. Yaitu kasih karunia. Amin. Kalau kita lebih jauh lagi, apa yang sudah kita dapatkan? Surga. Maaf, bukannya mendoakan ya.
Kalau di antara kita nih keluar dari gereja, dari gedung ini, lalu pergi keluar sana dan kita dapat kabar meninggal, sedih secara pertemuan, kita tidak bertemu, tetapi secara jaminan sudah pasti masuk surga. Ya. Dikatakan di situ tidur bersama Kristus dan akan dibangkitkan pada hari Tuhan nanti. Seperti Bapak yang terkasih kita, Bapak Dales, Bapak Seketu, Bapak Doni, semua. Ya. Ya. Karena kita sadar mengetahui apa yang sudah kita dapatkan. Maka kata kuncinya adalah berubahlah. Transformasilah budi kita. Pembaruan budi. Ya. Kalau saya boleh melihat ke belakang, mohon maaf Ibu Bet, saya bukan membuat Ibu Bet sedih, tapi ini saya bersuka cita, bersyukur. 2 jam saya berbicara dengan Pak Dales dulu di telepon. Bagaimana Pak Dales ajak kepada saya untuk lebih masuk lagi, untuk melakukan pembaruan budi. Ya. Manusia lama sudah mati Pak Botak. Sekarang yang tercipta baru adalah manusia baru kita. Ya. Apa proses yang harus dijalani semua orang kudusnya? Pasti ada prosesnya. Orang-orang kudus datang terus pada pengetahuan yang benar. Datang terus setiap hari. Ya. Buat program saat teduh secara pribadi bersama Kristus. Terserah waktunya jam berapa aja. Ya. Itu akan lebih nikmat. Karena kita melihat siapa kita, manusia baru kita dulu. Ya. Tadi saya ketika menyanyikan satu lagu kaum Bapa di sini, saya tidak kuasa melinangkan air mata saya. Karena saya melihat dulu siapa saya pada manusia lama saya. Dan bukan perlakuan baik saya, bukan kelakuan baik saya, tapi karena darah Kristus yang secara sadar saya memahami. Ada proses, ada. Saya harus berkenalan dengan Pak Charles. Sebelum itu, apakah saya kenal sama Pak Charles? Waktu saya kuliah, sekolah, nggak kenal. Pada tahun 2015 saya kenal Pak Charles dan Bu Rostani. Lalu berikutnya saya kenal Bapak Ibu di sini, Bapak Dosi, Pak Dales, dan Ibu Bet, dan semua Bapak Ibu di sini. Ini semua apa? Karena kasih karunia Allah. Ya, memahami dengan benar pikiran Kristus, yakni Roma sampai Filemon, yang kita singkat adalah Rosamon. Sebuah proses yang panjang, butuh waktu diuji, ketekunan dan hikmat hingga dewasa dan kuat dalam tubuh Kristus. Ya. Jadi prosesnya panjang belajarnya dan penuh dengan ujian dan ketekunan dan hikmat hingga dewasa. Selama ini pemimpin kita adalah Pak Charles. Pak Charles sendiri setiap hari pasti belajar secara pribadi. Rosamon itu, saya yakin itu. Ya, begitu juga Pak Pardosi. Begitu juga saya, Bapak Ibu. Mari mulailah. Tidak ada kata terlambat. Mari mulailah belajar Rosamon. Ya. Saya akan menarik kesimpulan, ya, untuk mengakhiri ujung firman Tuhan ini. Kesimpulannya adalah
dengan penuh kesadaran kita dipanggil untuk mempersembahkan tubuh kita melayani tubuh Kristus dengan karunia yang sudah kita terima. Karunia itu apa? Seperti Stan, dia bermain keyboard, karunianya bermain musik. Ya. Kemudian ada yang karunianya berkhotbah. Ya. Yang saya lihat Ibu Wina sudah terlihat karunianya memahami komunikasi dengan kaum tunarungu. Ya. Kemudian itu semua kita pada saat teduh kita pagi hari membaca Rosamon itu, tetap pagi hari sesuai waktunya kita, ya. Kita dapat mengetahui apa talenta saya. Ya, mulai kita melayani. Maka pelayanan kita akan masuk akal dan berkenan kepada Allah. Ya. Dan kata terakhir yang saya boleh sampaikan kepada kita semua yang di sini dan pada yang nonton dalam media sosial, saya katakan Allah sumber damai sejahtera menyertai kehidupan kita setiap hari. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sangat bersyukur mengetahui apa yang telah Engkau perbuat, bahwa Engkau telah menebus segala dosa kami dengan darah-Mu, dan kami sudah menjadi umat tebusan-Mu, yaitu orang-orang kudus-Mu, Tuhan. Biarlah kami tidak berhenti di situ saja. Seperti di dalam King James Version, Roma 8 ayat 1. Kami mau mengikuti kehendak Roh, bukan kehendak daging, Tuhan. Agar kami mengerti pikiran-Mu, Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Seperti di dalam 2 Timotius 2 ayat 15. Di dalam King James Version mengatakan study, belajar, bukan usahakan. Kami mau belajar Tuhan dari Rosamon Tuhan. Karena kami yakin pada saat waktu setelah banyak orang dari bangsa-bangsa lain menolak Injil kasih karunia, maka berhentilah masa kasih karunia. Dan kami semua orang-orang kudus terangkat rapture ke surga. Maka mereka yang tertinggal masuk ke dalam Antikris, masa sengsara. Kami percaya kami tidak akan tertinggal. Terima kasih ya Tuhan. Semua itu adalah perbuatan-Mu Tuhan, bukan perbuatan kami. Mulai dari keselamatan sampai dengan pengangkatan, semua perbuatan-Mu ya Tuhan, bukan perbuatan kami. Makanya mulai saat khotbah ini disampaikan, kami mau mengikuti Roma 2 ayat 1. Kami tidak mau lagi menghakimi orang. Kami mau fokus dengan diri kami sendiri ketika kami belajar Rosamon. Dan kami bisa memberitakan, rela, mau memberitakan, karena kami siap Tuhan untuk memberitakan Rosamon kepada orang yang belum mendengarkannya. Kami tidak ragu apakah mereka menolak atau menerima. Kami percaya Roh Kudus ada di hati kami dan terus menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.